Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMP kelas 9. Shalom anak-anak Ibu, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Anak-anak Ibu, mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, dalam perjalanan langkah kami Tuhan, tak pernah berhenti kasih sayang dan berkat-Mu bagi kami. Dalam senang dan sedih, Engkau selalu ada Tuhan. Pengharapan akan masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Kuatir kami pun redup, karena sinar-Mu selalu menuntun, hikmat-Mu selalu kami dambakan, agar bijak dalam menuntut ilmu. Amin. Anak-anak Ibu, materi kita hari ini bab 12 dengan judul Hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Bahan Alkitab dari 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 dan Mazmur 119 ayat 9. Indikator dari materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan arti dan tujuan hidup yang bermakna. Kedua, menjelaskan ciri-ciri dan aspek-aspek hidup bermakna. Ketiga, menjelaskan pengalaman hidup bermakna terutama di lingkungan sekolah. Keempat, menentukan sikap dan komitmen untuk hidup bermakna bagi masyarakat. Kelima, mengungkapkan kaitan antara hidup bermakna dan iman Kristen. Terakhir, mengembangkan hidup dan pelayanan bagi masyarakat melalui pengembangan kecerdasan majemuk. Anak-anak Ibu, memaknai arti kehidupan termasuk bagaimana remaja memaknai hidupnya sangatlah berarti untuk kita semua, agar lebih mensyukuri berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Pemaknaan terhadap kehidupan hanya dapat dilakukan secara baik dan benar apabila dalam proses pemaknaan tidak dilakukan secara parsial atau sebagian-sebagian. Banyak cara tersedia untuk mencapai hidup yang lebih bermakna. Tentu saja, makna itu tidak diciptakan oleh kehidupan atau lingkungan. Kita sendirilah yang diberi hak untuk menciptakan makna atas kehidupan. Karena kita yang menciptakan, maka sifatnya berupa pilihan. Kehidupanmu sebagai remaja akan bermakna bagi lingkungan. Bagaimana kehidupan yang bermakna di dalam Tuhan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Kehidupan bermakna di dalam Tuhan adalah kehidupan yang dinamis, progresif, dan konstruktif. Dasarnya adalah firman Tuhan, berpikir positif, bersikap, dan bertindak positif. Maka kehidupanmu akan lebih bermakna apabila kamu sanggup berpedoman pada dasar hidup yang positif dan mencerahkan. Misalnya, memaknai tugas seperti tugas-tugas di sekolah perlu dianggap sebagai tantangan akan lebih positif ketimbang kamu memaknainya sebagai tekanan. Dalam lingkungan sekolah, memaknai kegagalan bukan semata-mata sebagai kehancuran, tetapi lebih sebagai suatu gerbang kesuksesan yang tertunda. Juga memaknai kritikan
bukan sebagai keburukan, tetapi sebagai lecutan yang menyemangatkan jiwa. Kehidupan akan lebih bermakna ketika kamu mampu memaknai setiap kehidupan secara lebih positif. Jadi ketika seseorang menyatakan bahwa hidupnya itu bermakna, berarti dia secara positif berkomitmen terhadap suatu konsep makna hidup. Juga konsep makna hidup itu memberikannya suatu kerangka acuan atau tujuan untuk memandang kehidupannya, sehingga ia memandang kehidupannya berkaitan dengan atau memenuhi konsep hidup tersebut. Bagaimana ciri-ciri orang yang merasakan hidup bermakna? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Menurut Viktor Frankl, ciri-ciri orang yang merasakan hidup bermakna, yang pertama, menciptakan karya atau melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua, mengalami sesuatu yang indah atau menjumpai seseorang yang kita cintai. Yang ketiga, menentukan sikap yang tepat ketika kita harus berjumpa dengan penderitaan yang tidak terhindarkan. Semua ini adalah pengalaman dari Viktor Frankl sendiri saat ia di dalam kamp konsentrasi. Ia berusaha melakukan perbuatan baik bahkan ketika ia berada dalam situasi yang sangat menderita dan sangat tidak baik. Ia terus berusaha mengobarkan cintanya kepada keluarganya dan orang lain. Bahkan ketika ia kehilangan kedua orang tuanya dan istrinya. Dan akhirnya, bahkan ketika ia harus menderita, ia berusaha tidak tenggelam dalam penderitaannya. Sebaliknya, ia menjadikan penderitaannya sebagai pelajaran yang penting untuk memahami kehidupannya secara lebih mendalam. Bagaimana hidup bermakna dalam perspektif mengasihi sesama? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Untuk memahami hidup yang bermakna, kita perlu memahami arti hidup dalam kekristenan. Hal yang paling penting sebagai identitas orang Kristen adalah hidup yang berpusat pada firman Allah. Firman Allah menjadi penuntun, pemimpin, dan pengoreksi hidup kita. Firman Allah menjadi batas dan pengontrol bagi kita sehingga kita tidak keluar dari jalannya. Sebagai orang Kristen, hidup yang bermakna dikaitkan dengan relasi yang baik antara manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Hubungan yang baik dengan Allah saja tidak cukup. Allah juga menghendaki agar kita membangun relasi yang baik dengan sesama. Ini merupakan perwujudan prinsip hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa kasih kepada Allah tidak mungkin dapat dilepaskan dari kasih kita kepada sesama manusia. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Salah satu tindakan nyata dari mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Injil Yohanes mencatat bahwa seseorang tidak dapat berkata ia mengasihi Allah jika ia tidak mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 12 sampai 21. Tuhan Yesus menempatkan pentingnya kasih terhadap sesama manusia langsung setelah hukum untuk mengasihi Allah. Kasih Allah memampukan orang Kristen untuk saling mengasihi dan mengasihi sesama, bahkan dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Bagaimana cara hidup bermakna di lingkungan sekolah?
Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Ada beberapa hal penting yang dapat membantu kamu sebagai remaja untuk memaknai hidupmu di lingkungan sekolah. Yang pertama, makna ditentukan oleh lingkup situasi yang merupakan pengalaman dasar dalam kebermaknaan di sekolah, terutama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, makna bagi remaja di sekolah dapat diwujudkan melalui berbagai hal yang berbeda. Hal tersebut dapat diungkapkan melalui berbagai kecerdasan majemuk yang sekaligus sebagai talenta karunia Tuhan untuk dikembangkan. Jadi ungkapan atau aktualisasi diri tersebut tidak harus diseragamkan. Yang ketiga, motivasi belajar siswa ternyata merupakan faktor utama yang cukup bermakna dalam menentukan keberhasilan studinya. Kadar motivasi tersebut ditentukan oleh sejauh mana kebermaknaan bahan pelajaran maupun kegiatan pembelajaran dari siswa yang bersangkutan. Maka kebermaknaan bahan pelajaran maupun proses belajar siswa memiliki peran yang sangat signifikan dalam keberhasilan belajar pada siswa. Keempat, bahan pelajaran maupun kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi para siswa apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengalaman, perhatian, minat siswa, dan masa depannya. Yang kelima, siswa merupakan subjek yang utama. Dengan demikian, dalam proses belajar mengajar di sekolah, anak-anak ibu tidak boleh menjadi objek belaka. Kamu sendiri harus menentukan kebermaknaan proses belajar mengajar kamu di sekolah. Jadi dapat disimpulkan bagaimana kamu memahami dan menghayati lingkungan sekolah sangat tergantung dari tujuan dan pilihan yang kamu ambil. Apakah sekolah hanya menjadi tempat untuk mengisi waktu dalam kehidupan ini, atau untuk mengikuti keinginan orang tua, ataukah menjadi wahana yang bermakna bagi pengembangan kehidupan pribadimu, juga bagi Tuhan dan sesama. Semuanya ikut ditentukan oleh sikap kamu sendiri terhadap sekolah dan masa depan kamu. Apa kaitan hidup bermakna dengan iman Kristen? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Dalam iman Kristen, penemuan makna hidup dapat ditemukan pada pribadi Yesus sebagai pemberi makna hidup manusia. Tuhan Yesus, Sang Guru Agung yang selalu mengasihi dan mengajarkan kasih kepada sesama manusia, mengajarkan kepada kita bagaimana menemukan makna hidup. Yesus mengatakan, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 25 sampai 26. Dalam kehidupan Kristiani, iman Kristen memiliki tempat yang sentral, sekaligus menjadi identitasmu, terutama di tengah orang yang memiliki iman yang berbeda dengan kamu. Iman juga berperan sangat penting dalam memaknai hidupmu. Dalam perspektif Kristiani, kita menerima bahwa pada dasarnya iman berasal dan ditumbuhkan serta dianugerahkan oleh Allah sendiri. Tuhan Yesus mengungkapkan mengenai hal ini dalam Yohanes 15 ayat 16. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Selanjutnya, sesuai dengan hal itu,
Rasul Paulus mengungkapkan keyakinannya tentang iman Kristen dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelas bahwa iman adalah karunia dan digerakkan oleh Tuhan, bukan karena usaha maupun kepandaian para pengajar. Iman adalah pemberian Allah. Iman bertumbuh karena adanya respons atau tanggapan terhadap firman karunia Tuhan. Iman menjadi nyata dan efektif karena karya Roh Kudus dalam hati dan kehidupan manusia. Meskipun iman itu berasal dari Allah, Allah berkenan menggunakan aktivitas belajar mengajar menjadi suatu wahana dinamika di mana iman dapat berkembang dan semakin nyata dirasakan serta hidup. Bagaimana menjadikan hidup bermakna dengan mengembangkan kecerdasan majemuk? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Anak-anak Ibu tahu dulu ada 8 macam kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan bahasa. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kecerdasan ruang. Keempat, kecerdasan tubuh kinestik. Kelima, kecerdasan musik. Keenam, kecerdasan antar pribadi. Ketujuh, kecerdasan intrapribadi. Kedelapan, kecerdasan naturalis. Anak-anak Ibu mungkin sering merasa bosan dan jenuh dengan tugas-tugas dan pelajaran kamu. Ada yang merasa terlalu bodoh dalam mempelajari bahasa asing, sedangkan yang lainnya merasa tidak mampu mengolah pelajaran-pelajaran eksakta yang dianggap terlalu ruwet dan membuat sakit kepala. Sementara yang lainnya merasa pelajaran ilmu-ilmu sosial membosankan. Nah, ketika kamu mampu mengembangkan kemampuanmu yang khusus yang tidak dapat dibatasi pada kemampuan-kemampuan tradisional seperti matematika, bahasa, dan yang lainnya, maka kamu akan mampu menemukan hidupmu lebih bermakna. Kamu akan mampu lebih berperan dengan baik di tengah lingkungan sekolah dan keluargamu. Masalahnya, kecerdasan yang lain itu perlu ditemukan, diidentifikasi, dan dikembangkan. Berdasarkan kecerdasan yang kamu miliki, maka akan dapat dikembangkan gaya belajar yang sesuai, sehingga kamu akan lebih percaya diri pada yang kamu lakukan. Kita akan menemukan bahwa ternyata hidup kamu sungguh bermakna dan lebih menyenangkan, sehingga lebih besar pula kemungkinan kamu mencapai sukses. Pengembangan kecerdasan majemuk juga dapat dikembangkan dalam liturgi kebaktian, khususnya untuk kebaktian di sekolah atau kebaktian remaja yang kreatif. Kebaktian seperti ini dapat menjadi sarana untuk mengkomunikasikan Injil di dalam masyarakat modern agar kebaktian menjadi lebih menarik, relevan, dan bermakna. Tugas anak-anak Ibu, tuliskanlah dengan indah moto hidupmu, kemudian berikan sedikit penjelasannya. Kesimpulan materi kita hari ini, setiap orang memiliki makna hidup yang dialami dalam setiap situasi. Makna hidup harus dicari dan ditemukan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Apabila hasrat hidup bermakna tersebut terpenuhi, orang yang bersangkutan akan merasakan kehidupannya bermakna.
Kehidupan pribadi orang Kristen dapat bermakna ketika hidupnya berjalan dalam firman Tuhan, hidup berpengharapan, hidup beriman kepada Tuhan, serta menjalani hidup dalam kasih. Ketika kamu dapat menjalani hal-hal tersebut, maka kehidupanmu menjadi bermakna bagi diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Hidup akan menjadi lebih bermakna apabila remaja dapat mengenali kecerdasan diri, bakat dan kemampuan, serta mengembangkannya untuk proses belajar. Anak-anak ibu yang ibu kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap rancangan-Mu bagi hidup kami. Pengharapan untuk hidup yang bermakna sudah Kau beri. Tuntunlah kami agar berjalan dalam rancangan jalan-Mu. Bermakna bagi diri sendiri, sesama, dan bagi Tuhan. Bersama-Mu kami ingin mengembangkan semua kecerdasan kami. Talenta pemberian-Mu selalu kami syukuri. Dalam nama Tuhan Yesus, Guru kami. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Jangan lupa subscribe dan like serta share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat.